Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supira Yuniarta, mahasiswi Vkom di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Teknologi Sumbawa. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi teori sibernetik. Di sini ada pengertian belajar menurut aliran sibernetik. Selanjutnya yang kedua ada pendapat para tokoh tentang aliran sibernetik. Yang ketiga ada manfaat teori sibernetik secara aplikat. Yang keempat, pengolahan sistem belajar yang sesuai dengan aliran sibernetik. Yang kelima ada komponen pemrosesan informasi, dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Baik, jadi di sini pembahasan yang pertama mengenai pengertian belajar menurut aliran sibernetik. Jadi di sini belajar menurut teori ini yaitu proses pengolahan informasi. Seolah-olah teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif, yaitu mementingkan proses belajar dibandingkan dengan hasil belajar. Proses belajar memang sangat penting dalam teori sibernetik ini, namun lebih dipentingkannya lagi yaitu mengenai sistem informasi. Bagaimana suatu pembelajaran akan ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Selanjutnya yang kedua mengenai pendapat para tokoh tentang aliran sibernetik. Di sini saya hanya mengambil satu tokoh di sini yaitu menurut Landa. Jadi Landa ini membedakan dua macam proses berpikir. Yang pertama ada proses berpikir dengan cara algoritmik, dan yang kedua ada proses berpikir dengan cara heuristik. Yang pertama yaitu mengenai proses berpikir algoritmik, yaitu dengan cara ini yaitu dengan cara sistematis, tahap demi tahap, linear, konvergen, dan menuju ke suatu tujuan tertentu. Contohnya misalkan kegiatan menelpon, terus menyalakan mesin mobil. Selanjutnya yang kedua yaitu proses berpikir dengan cara heuristik. Jadi cara ini yaitu cara berpikir dengan cara divergen menuju ke suatu target tujuan sekaligus, memahami konsep yang memiliki artian ganda, misalnya menemukan suatu cara memecahkan suatu masalah. Selanjutnya yang ketiga di sini ada manfaat teori sibernetik secara aplikat. Menurut Jerny dan Brings bahwa memori peserta didik itu berbeda-beda. Oleh sebab itu, kita harus memperhatikan di sini ada kapasitas belajar, peristiwa belajar, dan pengendalian dari pembelajaran itu sendiri. Di sini hal yang perlu diperhatikan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran yaitu ada 10. Yang pertama, kemampuan awal peserta didik. Yang kedua ada motivasi. Yang ketiga ada persepsi, ingatan, lupa, referensi, transfer, kondisi belajar, tujuan belajar, serta proses umpan balik. Selanjutnya di sini yang keempat, pembahasan yang keempat yaitu mengenai pemahaman model belajar yang sesuai dengan aliran sibernetik. Menurut teori sibernetik dikatakan proses belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Di sini model pembelajaran yang sesuai ada dua. Yang pertama kooperatif, yang kedua open-ended. Kooperatif yaitu dalam pembelajaran ini guru memberikan stimulus yaitu berupa pertanyaan, yaitu berupa kuis atau pertanyaan-pertanyaan sebagai tes kemampuan prasyarat siswa sehingga siswa aktif berpikir. Selanjutnya yang kedua ada model pembelajaran open-ended. Model pembelajaran open-ended ini yaitu tujuan pembelajaran ini menurut Nahda ialah untuk mengungkapkan atau mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir secara sistematis siswa melalui problem solving sistem stimulus.
Selanjutnya yang keempat yaitu mengenai komponen pemrosesan informasi. Ada tiga hal tahap proses pengolahan informasi dalam ingatan. Yang pertama yaitu ada penyampaian informasi, yang kedua ada penyimpanan informasi, dan yang ketiga ada proses mengungkapkan kembali informasi-informasi yang diterima. Selanjutnya komponen pemrosesan informasi ini dipilih berdasarkan bentuk, kapasitas bentuk informasi, serta proses terjadinya lupa. Di sini ada 3 proses tersebut, yaitu yang pertama mengenai sensori reseptor. Sensori reseptor ini adalah sel tempat pertama kali informasi itu diterima dari luar. Selanjutnya yang kedua yaitu ada working memory. Working memory ini kapasitasnya yaitu sangat terbatas. Informasi yang diterima di working memory ini hanya mampu bertahan kurang lebih 15 detik tanpa umpan balik. Selanjutnya di sini yang ketiga ada long term. Long term ini terdiri dari 3 komponen. Komponen yang pertama yaitu berisi semua pengetahuan yang dimiliki individu. Yang kedua mempunyai kapasitas tidak terbatas. Yang ketiga, sekali informasi ini disimpan dalam long term ini, ia tidak akan terhapus atau ingatan ini tidak akan hilang. Terus bagian yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan. Jadi di sini kesimpulannya, teori belajar sibernetik adalah merupakan teori belajar yang baru dibandingkan dengan pembelajaran yang lainnya. Dengan perkembangan teknologi, teori ini dikembangkan melalui informasi. Yang terakhir, dengan informasi inilah diharapkan model pembelajaran ini lebih efisien dibandingkan dengan model pembelajaran yang lainnya. Baik, mungkin itu saja presentasi sedikit dari saya. Apabila ada kesalahan pengucapan kalimat, saya mohon maaf. Selanjutnya yaitu di sini saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan sebuah presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.